Selamat pagi semua. Hari ini saya akan memberikan sebuah training topik bersama Pak Irawan dari Rewa Citraland. Jadi mengenai kadang kan banyak dari kita, kadang kan kalau saya bertemu dengan teman-teman, banyak dari teman-teman itu bertanya seperti gini, Pak, bagaimana caranya supaya vendor atau buyer kita itu tidak nyerobot transaksi dan kita ditinggalkan di transaksi tersebut. Nah, jadi banyak sekali itu transaksi kadang yang agentnya pada waktu sudah menunjukkan properti itu ditinggal oleh klien. Nah, maka dari itu hari ini saya akan berbicara bagaimana cara menanggulangi hal itu. Nah, nanti saya akan memberikan sebuah presentasi dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Irawan dari Rewa Citraland. Oke, silakan Rega, materi saya. Di sini saya memberikan judul adalah bagaimana strategi kita agar tidak di-bypass oleh vendor ataupun buyer. Oke, next. Jadi ada hal yang tetap harus Anda ketahui atau sebuah fakta yang memang ini tidak bisa terhindarkan adalah tidak ada seorang agent properti satupun yang tidak pernah di-bypass di dalam hal transaksi. Jadi ini yang patut Anda taruh di mindset Anda adalah bahwa resiko kita yang biasanya yang paling ditakuti agent adalah apabila kita punya transaksi itu diserobot oleh vendor ataupun buyer secara langsung. Hal itu adalah saya pun pernah mengalami, ya kan? Baik itu mungkin kadang itu transaksi tetapi tidak melibatkan kita, atau kadang mereka mau pakai kita tetapi transaksi dipotong. Nah, jadi hal ini kayak kita mau renang ya. Jadi orang renang itu bisa enggak Anda berkata, Pak, saya mau belajar renang, tetapi saya tidak mau kemasukan air di hidung atau mulut saya. Itu kan hal yang rasanya hampir nggak mungkin apabila Anda belajar renang. Jadi kalau Anda belajar renang, pastinya resiko yang pasti Anda dapat adalah hidung Anda atau mulut Anda akan kemasukan air. Ya kan? Nah, sama pada waktu kita menjalani sebagai agent properti. Bisa enggak kita di-bypass? Oh ya, bisa aja. Dan itu kemungkinan setiap agent pasti mengalami yang namanya di-bypass transaksi oleh klien. Nah, cuma yang kita bisa lakukan adalah bagaimana cara kita meminimalisasi supaya kita tidak sering-sering di-bypass. Ya, jangan sampai maksudnya seminggu sekali Anda di-bypass transaksi. Nah, ini konyol. Paling enggak ya 2 tahun, 3 tahun sekali Anda di-bypass transaksinya. Nah, ini kan meminimalisasi. Nah, di sini nanti saya akan mengajari kepada teman-teman bagaimana cara meminimalisasi supaya Anda tidak di-bypass. Next. Nah, yang pertama adalah kita harus memiliki confident atau self confident yang bisa dibaca oleh vendor ataupun buyer kita. Jadi percaya diri itu bisa meminimalisasi terjadinya bypass ini. Jadi kadang itu saya juga pernah menjadi vendor ataupun buyer. Jadi pada waktu perantara atau agent yang mengenalkan ke kita, itu kadang kita itu punya perasaan begini, apabila si agent itu kelihatan seperti nggak profesional atau nggak confident, kita itu seolah-olah di dalam hati tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja itu rasanya kita itu pengen menakar komisi si agent itu dengan rate yang tidak 2-3%. Jadi mungkin kita bayang, wah ini kok kadang kita melihat bahwa si agent ini model-model kayak cuma istilahnya orang jalanan, misalnya tukang becak lah yang kebetulan ditanyai di depan, dia tahu dia mereferensikan ke kita. Jadi confidence-nya nggak ada. Jadi kita pikir misalnya transaksinya nih 10M, mestinya kalau agent profesional bisa dapat at least lah 2%, 200. Kita lihat orang saya nggak profesional ya, rasanya 10-20 juta aja lah. Nah, kira-kira kadang kita itu bisa kebayang seperti gitu. Nah,
Dan juga kadang gini, kadang itu agent yang tidak profesional itu kadang istilahnya beberapa meeting atau ini, kadang mereka nggak mau ketemu, cuma tinggal, "Pak, ini Pak, yang apa istilahnya, yang tadi tanya sama kita." Jadi kita yang follow up sendiri. Nah, confident-nya nggak ada. Nah, hal ini itu bisa membuat Anda sering di-bypass oleh klien. Jadi sekali lagi, hal paling utama yang pertama yang Anda harus bangun adalah self confidence yang tinggi. Jadi orang dengan self confidence yang tinggi membuat orang itu punya rasa sungkan kepada Anda apabila dia mau bypass transaksi Anda. Ya kan? Jadi semakin tinggi confidence Anda, maka semakin kecil kemungkinan Anda untuk di-bypass. Oke, next. Nah, jadi sekali lagi, ini juga yang kedua. Profesional dalam penampilan, skill, dan cara Anda berkomunikasi. Ya kan? Nah, jadi ini akan mengefek kepada chance Anda untuk di-bypass. Jadi apabila Anda pada waktu ketemu dengan klien, Anda berpenampilan sekeren mungkin, seprofesional mungkin, itu membuat klien itu cukup segan untuk membypass Anda. Jadi misalnya nih, kita tahu lewat kan kita kan punya seragam ya. Jadi paling enggak Anda berseragam yang rapi lah. Ya kan. Terus kemudian celana yang kadang ada orang pakai celana sobek-sobek, ya kan. Celana yang rapi. Sebisa mungkin ya menurut saya ya celana yang rapi yang kain lah ya. Tapi kalau memang Anda biasanya pakai jeans, pakailah yang rapi. Pakai sepatu yang proper juga, yang rapi. Jadi membuat Anda itu kelihatan profesional. Ya kan. Nah, apabila Anda sudah kelihatan looks-nya Anda sudah profesional, nah nanti itu juga dilihat dari cara Anda berkomunikasi. Jadi latih cara berkomunikasi Anda. Paling tidak Anda sering bercermin, Anda coba belajar untuk bertutur kata, skill. Nah ini dibutuhkan suatu latihan, ya kan. Semakin Anda confident, semakin Anda looks profesional, maka klien itu akan punya trust kepada Anda sebagai profesional agent properti, dan akhirnya dengan trust dan mereka percaya pada Anda, maka di dalam setiap proses transaksi Anda pasti akan selalu dilibatkan, tidak ditinggalkan. Jadi seringkali itu banyak dari agent properti itu berpakaian atau looks-nya ala kadarnya, atau nggak seperti profesional pada umumnya. Nah, terus kemudian kurang confident. Nah, terus kemudian pada waktu ketemu dengan klien, hanya diem saja, tidak memberikan solusi, tidak istilahnya nimbrung di dalam pembicaraan, tidak punya skill. Nah, akhirnya apa? Ya, makanya tidak heran kalau Anda sering di-bypass oleh klien. Oke. Yang ketiga, next. Nah, ini juga salah satu yang terpenting, kunci terpenting supaya Anda tidak di-bypass oleh vendor ataupun buyer. Yaitu kita harus memiliki hubungan yang baik dengan klien. Baik itu vendor ataupun buyer. Yang minggu lalu Pak Stanley juga pernah ngomong, adalah kita sebisa mungkin itu membina good relation. Jadi kalau kita itu punya hubungan yang baik dengan orang itu akan cukup sungkan kok untuk berbuat nakal dengan kita, ya kan? Berbuat curang dengan kita, ya kan? Nah, jadi saya sih sebetulnya termasuk agent yang sangat jarang di-bypass oleh klien, sangat jarang sekali. Mungkin di dalam 15 tahun berkarir, mungkin hanya 1-2 kali saja. Itu pun bukan tidak dibayar komisi, tetapi komisinya dikurangi. Memang ada orang-orang yang memang punya karakter itu, ya saya ngomongnya sih raja tega. Jadi dia istilahnya sudah di waktu awal katakanlah sudah ngomong 2%, begitu sudah transaksi jadi 1,5. Ya, kadang ada orang seperti gitu. Nah, jadi dengan hubungan yang baik, relationship yang baik, itu membuat Anda meminimalisasi chance Anda untuk di-bypass oleh
klien. Nah, banyak agent pada waktu dia presentasi listing atau ketemu dengan vendor, bukan hubungan hanya semata hubungan vendor dan agent, tidak pernah sampai ke hubungan pertemanan. Jadi begitu sudah di rumah vendor, listing itu langsung talk about business. Nah, ini salah satu kunci. Jadi saya kebanyakan dengan klien-klien kita, dengan vendor ataupun buyer, kadang enggak cuma hubungan vendor ataupun vendor dan agent, tetapi bisa berhubungan sebagai teman. Ya kan, jadi kadang saya telepon itu enggak cuma menanyakan masalah bisnis, tetapi juga masalah anything, masalah keluarga dan sebagainya. Nah, apabila kita bisa punya hubungan yang baik dengan vendor ataupun buyer, chance Anda untuk di-bypass itu juga semakin kecil. Oke, berikutnya. Nah, ini. Jadi sebelum ini, jadi ini yang biasanya paling fatal yang biasanya banyak agent itu lakukan. Kemampuan negosiasinya kurang. Sehingga akhirnya apa? Dikit-dikit orang misalnya vendor baru buka harga 2M, orang nawar 1,5. Langsung dia bilang, "Ayo Pak, saya ketemukan dengan vendornya." Nah, jadi banyak orang ingin menutupi kemampuan negosiasinya yang rendah dengan cara menemukan antara vendor ataupun buyer. Nah, tahukah Anda kalau agent properti rewet di Australia, mereka pada waktu transaksi bahkan sampai akad itu tidak pernah ketemu. Jadi vendor dan buyer sampai dengan akta jual beli ya, itu tidak pernah ketemu. Jadi yang ketemu adalah pengacara vendor dan pengacara buyer. Jadi tidak pernah ketemu antara vendor dan buyer secara langsung. Nah, tetapi di kita kadang itu kan ya semuanya bisa ketemu. Nah, cuma kita harus tahu kapan kita bisa mempertemukan antara vendor dan buyer. Jadi saya mempertemukan itu apabila saya sudah merasa itu safe. Saya merasa safety untuk saya ketemukan. Dan memang saya merasa butuh diketemukan. Nah, jadi awal-awal pada waktu negosiasi, apabila buyer itu masih belum nawar atau nawarnya terlalu jauh dan dia minta ketemu dengan vendor, saya akan bilang, Pak vendor itu cukup sibuk. Jadi saya ini sebagai representatifnya. Saya ini sebagai tangan kanannya vendor di dalam negosiasi properti ini. Jadi vendor sudah mempercayakan sama saya. Nah, jadi apabila nanti Bapak mau negosiasi, ayo sama saya saja. Nah, jadi kekuatan dari kita sebagai agent properti sebetulnya satu, yaitu kekuatan informasi. Jadi apabila vendor dan buyer itu sudah ketemu dan mereka sudah tuker-tukeran nomor telepon sendiri, pertanyaannya adalah apa gunanya kita, ya kan? Nah, jadi sebisa mungkin tidak mempertemukan antara vendor dan buyer. Tetapi pertanyaannya Pak, bagaimana kalau sudah deadlock? Buyer sudah ngomong ketemukan saya dengan vendor dan vendor ngomong ketemukan saya dengan buyer. Oke. Nah, apabila memang sudah seperti itu, yang harus kita persiapkan adalah hubungan baik ini kan sudah Anda tanamkan sebelumnya. Nah, kalau memang sudah hubungan baik sudah Anda tanamkan, adalah yang Anda perlu persiapkan adalah di nomor kelima ini. Oke, silakan. Nah, yang perlu Anda siapkan adalah standar prosedur di dalam proses penjualan properti. Seperti pertama, apakah PAP Anda, perjanjian agen pemasaran antara Anda dan vendor, itu apakah sudah ada? Ya kan? Kalaupun belum ada, paling tidak Anda konfirmasi melalui percakapan WA yang Anda bisa simpan. Pak, saya mau bawa klien atau buyer, Anda memberikan fee 2%. Oke. Nah, minta konfirmasi dari dia. Terus pada waktu viewing, itu usahakan ada foto. Ya kan? Jadi setiap proses itu Anda punya dokumentasi yang jelas. Ya kan? Dan kita sebetulnya ada itu yang namanya formulir
antar buyer, ya kan, atau yang kita sebut dengan formulir inspeksi properti. Itu ada, Anda bisa minta di admin Anda. Jadi setiap kali ada klien melihat properti, itu kita suruh tanda tangan, ya kan. Nanti buyer tanda tangan, vendor juga tanda tangan. Nah, dengan ada dokumen dan dokumentasi yang jelas, ini adalah asuransi kita, jaminan kita apabila one day Anda di-bypass oleh klien. Nah, jadi kapan hari kita juga pernah, salah satu agent kita, pada waktu itu sudah di PAP klien. Dan waktu itu vendor dan buyer sudah transaksi dengan kita, ngasih tanda jadi, sudah bikin MOU kantor. Nah, tiba-tiba beberapa waktu kemudian, mereka berdua sama-sama membatalkan diri. Jadi, si buyer membatalkan diri dengan alasan satu dan lain hal. Vendor, kok anehnya dia itu tanpa marah, tanpa dia mau menghanguskan UTJ klien. Jadi UTJ-nya dikembalikan saja. Kita ngomong kok aneh nih. Vendor bilang, iya kasihan nih buyer nih, lagi susah dia, lagi ada hal yang tidak bisa dihindari. Oke, kita pikir, oke, ini mungkin memang batal transaksi. Nah, tetapi kira-kira 2-3 bulan kemudian, si agent tersebut laporan sama saya, Pak, ternyata saya di-bypass, Pak. Mereka transaksi sendiri. Wah, saya bilang, ini dia. Ya kan? Terus kemudian kita lihat dokumennya, istilahnya PAP sudah ada. Waktu itu kebetulan MOU juga sudah ada. Wah, saya bilang, dokumen komplit. Jadi kita bisa memberikan yang namanya proses hukum. Yang pertama adalah proses somasi. Ya kan, akhirnya di somasi 1, klien atau vendor sudah mulai bingung. Somasi kedua, dengan bahasa yang lebih keras, dia akhirnya telepon kita. Dan akhirnya singkat kata, komisi akhirnya diberikan kepada reward. Nah, jadi dengan prosedur yang komplit, dokumentasi yang komplit, Anda jangan takut apabila Anda di-bypass oleh klien. Apabila di-bypass oleh klien, kita bisa memakai proses hukum. Nah, jadi itu adalah 5 cara bagaimana kita meminimalisasi di-bypass oleh klien. Dan satu hal ini bonus, supaya Anda tidak sering-sering di-bypass oleh vendor, buyer, ataupun oleh agent lain adalah begini. Usahakan kadang itu agent lain ataupun buyer ataupun vendor seringkali bisa membypass kita apabila promosi kita di online ataupun di koran ataupun di broadcast itu menunjukkan tampak depan rumah. Jadi kadang seringkali Anda itu cukup nggak mau repot, Anda foto tampak depan rumah. Nah, apabila itu foto tampak depan rumah itu mungkin kalau di perumahan yang rumahnya hampir sama semua itu agak susah nyarinya. Tetapi apabila itu di pusat kota, katakanlah, di mana bentuk rumahnya semuanya beda, itu sangat mudah untuk di-bypass. Jadi ini salah satu kunci lagi. Jadi apabila Anda itu memasang foto properti, usahakan jangan foto tampak depan. Jadi kalau pertanyaan, Pak, kalau kita cuma bisanya foto tampak depan gimana ya? Jangan foto real, ambillah foto yang Anda dapat dari mana, ya kan, foto tampak dalam, kira-kira seperti itu. Ya kan. Terus ada pertanyaan lagi, Pak, gimana kalau misalnya klien ataupun orang itu minta alamat, ya kan. Nah, kita harus tahu. Jadi minta alamat itu, kalau bagi saya tergantung. Saya melihat misalnya, oh eksklusif, dan di sana nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada yang tinggal, jadi agak susah untuk cari vendornya, saya bisa kasih. Apalagi kalau saya punya hubungan baik dengan vendor. Nah, tetapi apabila di sana sudah ada nomor vendor, dan kemudian tempat itu, properti itu juga dihuni, itu jangan pernah dikasih. Jadi 95% apabila kita memberikan alamat,
95% itu nggak akan balik lagi kepada Anda. Nah, itu kira-kira materi saya. Oke, diturunkan. Oke, Pak Irawan. Oke, suaranya nggak ada Pak Ir. Suaranya belum dibuka mute-nya. Oh ya, iya. Oke. Nah, Pak Sudah. Irawan ini mungkin teman-teman juga tahu adalah prinsipal dari Rewat Citraland, dan memang dia sudah cukup lama di bidang secondary market ya. Nah, jadi mungkin Pak Irawan bisa memberikan sedikit tips buat teman-teman supaya teman-teman ini tidak di-bypass oleh vendor, buyer, ataupun dari agen lain. Nah, pengalaman Pak Irawan, silakan Pak. Oke, Pak Andi, selamat siang semuanya, teman-teman. Sebetulnya tadi materinya Pak Andi sudah cukup semuanya ya, untuk menjelaskan semuanya ya tentang apa tips-tips untuk tidak sampai di-bypass sama vendor atau klien ya. Jadi cukup lengkap sekali Pak Andi tadi. Jadi intinya sih sebetulnya kita kembali lagi ya, teman-teman ya, pada percaya diri itu tadi. Sama diri kita ya, masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai klien kita kita antarkan terus sudah bertemu dengan kita, terus kita nggak bisa bicara, kita hanya sekedar diam saja, kita nggak bisa ngasih informasi yang bagus ke klien, akhirnya klien itu bertanda tanya. Jadi tanda tanya klien itu yang membuat klien itu, oh, ini agennya profesional nggak? Saya tanyain spesifikasinya nggak jelas, ya kan? Terus saya tanyain lagi untuk apanya ruangannya, terus luasannya, terus segala macam tentang properti, surat-suratnya. Biasanya surat-suratnya ya ditanyakan ya, teman-teman ya. Itu juga kita nggak jelas. Jadi biasanya saya sebelum memegang listing saya pelajari dulu ya tentang listing itu seperti apa, terus spesifikasinya seperti apa, keuntungannya seperti apa, clue-cluenya maksudnya saya harus tahu supaya saya bisa menjelaskan ke klien dan klien mendapatkan informasi yang benar-benar dari saya ya. Jadi benar-benar klien itu senang dengan saya. Jadi klien itu simpatik dengan saya. Akhirnya kalau setelah itu kemungkinan kecil bypass itu berkurang, teman-teman. Jadi kita harus ngasih informasi lengkap ya, meyakinkan mereka. Terus yang penting lagi sih kita ramah ya. Jangan sampai kita kelihatan kita sombong, kita kasih informasi kita jawabnya acuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi enjoy lah, maksudnya klien sama kita. Kita kembali lagi ya sama agent property itu tugasnya apa? Agent property itu adalah negosiator yang terbaik ya. Jadi kita jelaskan sama klien kita bahwa kalau saya sih menjelaskan sama vendor atau klien tuh kita sebetulnya adalah garis depannya mereka. Jadi kita itu adalah tamengnya mereka. Ketika pembeli mau nego, ya beda dia nego lewat kita sama beda dia nego langsung ke vendor. Biasanya kan pembeli kan ya seenaknya sendiri ya nego ya. Kalau bisa dinego murah, ya dinego murah. Umpamanya contohnya kalau harga 3M, dia bisa nego 2M, ya dia nego 2M. Ya. Tapi vendor juga seperti itu. Kalau dia pengen harga tertinggi, ya pengennya dia dapat harga tertinggi. Tapi di sela-sela itu, vendor sama buyer kan pasti nggak ketemu proses negosiasinya. Jadi buyer pengennya harganya murah, vendor pengennya harganya mahal. Akhirnya kan nggak ketemu. Ketika buyer langsung negosiasi dengan vendor, biasanya nanti terjadi keributan ya. Saya menjelaskan seperti itu ya sama customer ya. Jadi alangkah lebih baiknya negosiasi tetap di agent property. Karena apa? Kalau lewat agent property ketika dia nego, dia kan nggak ada rasa sungkan dan dia kan pastikan nanti kalau dia negonya di bawah standar, dia pastikan tidak kena marah ya sama vendornya. Kamu kok negonya ngawur ya, kayak gitu kan. Otomatis kan dia masih terselamatkan dengan agent property. Itu sebetulnya fungsinya kita jelaskan supaya mereka tetap lewat dengan kita. Kayak gitu sih Pak Andi. Jadi kita harus profesional ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar betul dari kata-katanya Pak Andi tadi ya, dari percaya diri, profesional, hubungan baik, kedekatan dengan vendor atau klien, terus tidak mempertemukan vendor sama buyer, terus PAP ya itu benar-benar harus dijalankan supaya kita
selalu aman dalam proses transaksi. Itu sih Pak Andi. Oke, nah jadi mungkin saya bisa gambarkan sedikit. Misalnya nih, ini kita ngomong vendor dan buyer tidak bisa dihindari, minta diketemukan. Nah, oke, pada waktu diketemukan, ini yang membedakan antara agen yang profesional dengan agen yang tidak profesional. Nah, agen yang profesional itu duduknya bukan yang paling, itu harus duduk di antara vendor dan buyer, bukan duduk paling ujung. Jadi banyak agen tidak profesional karena dia merasa, oh saya ini cuma perantara, saya tak duduk paling ujung di mana semua orang tidak kelihatan saya. Dan selama proses vendor dan buyer negosiasi, dia tidak berkata satupun, seolah-olah orang tidak tahu orang ini ada. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan heran kalau vendor dan buyer akhirnya merasa nggak butuh Anda. Ya kan? Nah, jadi yang biasanya harus dilakukan adalah, jadi vendor dan buyer, Anda harus duduk di antara mereka. Supaya apa? Jadi pada waktu vendor ngomong, ini saya maunya begini, Anda catat. Biasanya ini saya catat, oke. Buyer ngomongnya gini, oke. Nah, saya kadang itu menajamkan lagi, oke. Pak vendor, Pak buyer, maksudnya Pak vendor ini seperti gini. Jadi saya sebetulnya cuma pengulangan tetapi penajaman. Tetapi seolah-olah mereka itu melihat saya, oh orang ini ikut nih. Orang ini eksis nih, broker saya nih, ya kan. Terus juga pada waktu sudah kadang dalam proses negosiasi antara vendor dan buyer, itu eh, mereka itu punya argumen. Di mana argumen itu, mereka kadang itu butuh pihak ketiga untuk memberikan solusi. Nah, di sanalah fungsi Anda. Oke, pertanyaan saya pada Pak Irawan. Pak, kira-kira Anda punya pengalaman enggak, Pak, di dalam menegosiasikan pada waktu vendor dan buyer sudah ketemuan duduk satu meja, Pak Irawan? Silakan, Pak Irawan. Oke, saya memposisikan, kalau saya selalu memposisikan saya itu, kalau di dunia perfilman, saya sebagai sutradara. Jadi kontrol kita tetap ada di kita ya, jangan sampai kontrol kita kembali ke vendor sama buyer. Maksudnya kontrol itu dalam acara itu ya, maksudnya acara ketemuan antara vendor sama buyer. Jadi kontrol tetap di kita. Tapi memang keputusan memang ada di vendor sama buyer. Tapi jangan sampai dominan itu di buyer atau di vendor, Pak Andi. Itu sih. Jadi kita tetap memegang acara ketemuan itu. Kita sutradaranya lah. Oke, bisa dijelaskan lebih detail maksudnya sutradaranya itu bagaimana, Pak? Jadi Mas sutradara ketika ketemuan ya kita yang harus mengawali duluan ya. Kita harus mengawali duluan, terus kita mempertanyakan vendor seperti apa, buyer seperti apa, keluhannya maksudnya keinginannya seperti apa, kita tanyakan satu persatu dulu. Nanti kita pengen tahu jawaban seumpamanya, contohnya pemiliknya, biasanya pembelinya dulu ya, dia nego di angka segini karena alasannya dia kan pasti punya alasan dengan dia nego seperti itu, karena satu mungkin uangnya dia di situ, yang kedua memang harga pasarannya itu pantasnya di situ, dan nanti setelah argumennya dari buyer kita serahkan ke penjual, jadi penjual nanti tanggapannya seperti apa. Jadi intinya kita tetap jadi penengahnya ya, jangan sampai kita hanya diem aja, mereka ngomong-ngomongan sendiri, ngomel-ngomel sendiri, jangan sampai sih Pak Andi. Jadi kita tetap harus mengontrol, gitu sih. Oke, jadi kalau Anda ingin tahu, gimana nih caranya pada waktu vendor ketemu buyer, peran Anda bagaimana? Wes simple aja gini, Anda tonton aja biasanya acaranya Mata Najwa, ya kan? Di sana itu Mata Najwa itu saya gambarkan dia sebagai agent, di mana nanti ada misalnya ada dua kubu, ya anggap aja itu vendor dan buyer. Nah itu kelihatan sekali bahwa confident-nya ada, profesionalnya ada, terus kemudian perannya dia sebagai orang tengah, itu kelihatan semua. Nah, jadi apabila Anda bisa memposisikan diri sebagai agent properti yang modelnya kayak Mata Najwa, kira-kira menurut Anda, vendor ataupun buyer bakal membypass agent model kayak Mata Najwa Anda? Jawabannya pasti tidak. Ya kan? Nah, jadi perlu sekali bagi kita itu untuk belajar, makanya di dalam sebenarnya kunci dari semuanya ini adalah confident, percaya diri yang tinggi. Makanya saya selalu sering bilang di setiap setiap kesempatan bahwa kalau kita mau sukses di bisnis apapun juga,
self confident itu number one, ya kan? Oke, Pak Ir, pertanyaan kan gini, banyak agent itu kan yang mungkin mereka masih newbie atau mereka masih baru. Kan ini kan tentu nggak mudah bagi mereka untuk menghadapi situasi yang seperti gini. Bagaimana cara Pak Irawan pertama kali untuk bisa punya self confidence yang tinggi, profesional, dan bisa menengahi antara vendor dan buyer seperti gini? Kira-kira bagaimana Pak Ir? Silakan. Semuanya butuh proses ya Pak Andi ya. Ketika saya baru dulu juga berdek sih ya, bingung juga sih ya. Tapi saya belajar ya, keinginan tahu kan saya kan sangat cukup tinggi ya. Ketika ada transaksi kayak gitu, biasanya saya dari luar itu mendengarkan, oh kayak gini seperti apa. Dan saya biasanya referensi, ya benar kata Pak Andi tadi. Saya lihat kayak acara Mata Najwa, terus acara-acara itu gimana sih caranya biar kita tuh confident ya. Jadi intinya sebetulnya kita jangan merasa kita itu merasa rendah atau merasa kita itu hanya sebagai agent-agent biasa. Tapi kita merasakan bahwa kita itu di situ adalah itu tadi sutradara. Kita yang menghandle itu semuanya. Jadi kita harus benar-benar pede. Kayak gitu sih Pak Andi. Untuk mengantisipasi supaya kita nggak down. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya buka pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya langsung mengenai topik ini, bagaimana supaya Anda tidak di-bypass oleh vendor ataupun buyer. Silakan. Oke, sebelum ada pertanyaan, saya tanya lagi nih sama Pak Ir. Pak Ir, ada nggak pengalaman Anda di-bypass oleh vendor ataupun buyer, dan bagaimana penyelesaiannya? Silakan Pak Ir. Ada sih beberapa ya, kita di-bypass ya. Terus memang di dunia properti ini kan kalau kita ngomong kan ya susah-susah gampang ya teman-teman ya, karena di sini kan memang aturan ada, tapi terkadang kan kita nggak bisa menghandle buyer memaksakan sesuatu ya, maksudnya memang karakter orang kan berbeda-beda ya, memang ada buyer yang nakal, memang ada buyer yang nakal kalau kita ngomong ya, karena itu berpengaruh pada komisi. Biasanya mereka itu membypass kita fungsinya adalah satu, mereka nggak bayar komisi kita. Jadi motifnya memang di situ. Jadi biasanya vendor sama buyer ketemu, kita ketemukan, akhirnya dia tukar-tukeran dan dia ngomong, oh aku nego sak gini, ini kurang ono komisinya marketing aja kayak gitu. Beberapa sih saya di bypass, tapi nggak banyak ya Pak Andi ya. Kebanyakan saya selalu memegang vendor karena yang memberi komisi adalah vendor. Kedekatan saya sama vendor, saya perdekat. Jadi intinya saya ngasih info, saya sering telepon, saya sering discuss sama dia, saya sering ngasih informasi, saya sering kalau setelah iklan saya infokan ya. Jadi report kita benar-benar tersampaikan sama vendor ya. Jadi vendor itu sungkan sama kita. Jadi kalau seumpamanya yang berulah klien berulah seumpamanya, kamu kasih ono harga segini, kurang ono komisinya vendor. Vendor itu akan terus membela kita, Pak Andi. Jadi vendor akan memperjuangkan kita. Oh enggak, ini haknya apa? Agent sudah bekerja untuk kita, dia sudah open house, ya kan, dia sudah ngeramut barang kita. Akhirnya kalau dia sudah punya pemikiran seperti itu, untuk membypass kita, dia pasti akan sungkan. Karena kalau kita sendiri, terkadang kan vendor kan tahu kan, mulut marketing kan kemana-mana kan, maksudnya kan mereka, wah aku kalau seumpamanya membypass marketing satu, pasti kan nanti kan informasi pasti ke marketing yang lain kan. Jadi mereka kalau tahu seperti itu, dia pasti akan takut gitu loh, nggak sampai melakukan bypass kita. Jadi pekerjaan yang dilakukan teman-teman adalah pekerjaan marketing Anda lakukan ya. Jadi semua proses menjadi marketing Anda lakukan dengan baik ya kan. Itu nanti akan meminimalisasi supaya kita nggak di bypass. Untuk pengalaman saya pernah sih di bypass itu dulu pertama kali, memang dia itu ngakunya adalah buyer. Ternyata di pertengahan jalan dia adalah agent properti dan memotong komisi kita, Pak Andi. Itu sih. Jadi akhirnya ya kita nggak bisa apa-apa. Dia kenal dengan saya, dia mengaku buyer. Setelah transaksi dia nunjukin bahwa dia ada kartu nama dari salah satu agent properti lain, dan itu dia harus motong, dan dia motong komisi dari dia transfer ke kantor kita atau ke vendor. Itu sih, itu pengalaman saya sih. Kalau yang lain sih di bypass
rasanya sih nggak ada lagi sih. Cuma itu pengalaman buruk saya sih Pak Andi. Tapi kita di bypass seperti itu kita percaya dan yakin ya berkah itu pasti ada ya. Dan saya itu saya sampai mengejar ke rumahnya dia. Saya sama pimpinan saya dulu sampai dipanggilkan satpam juga ya karena kita ke tempatnya dia, terus dia nggak bukakan, saya dipanggilkan satpam depan, terus saya diusir sampai seperti itu. Tapi ya semuanya itu ada berkahnya semuanya ya, ada ilmunya semuanya ya. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman ya. Itu sih Pak Andi pengalaman saya. Oke, luar biasa Pak Ir. Silakan ada dari teman-teman mau bertanya mengenai topik ini. Selamat siang Pak Irawan, Handri Pak, dari Lewat HR. Pak, saya mau tanya Pak, Siang, seandainya Pak. juga Iya. ke Pak Irawan ataupun ke Pak Andi, seandainya kita di bypass ya, vendor misalnya ngurangi komisi atau bayar, atau mungkin nggak bayar, tapi kita sudah ada perjanjian tertulis ataupun bukti chat, itu gimana Pak solusinya? Apakah ada langkah yang kita bisa lakukan, apakah ini dengan hukum ataupun tidak gitu, untuk supaya komisi kita itu dibayar? Terima kasih. Silakan Pak Irawan. Ya, tadi sih sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Andi ya. Kalau seumpamanya otomatis kan vendor one prestasi ya, dengan perjanjian awal dia ngasih komisi 2%, ternyata di tengah jalan dia menurunkan ya. Itu biasanya sih sebetulnya untuk mengantisipasi seperti itu, saya biasanya uang tanda jadi, saya langsung membackup komisi itu dari uang tanda jadi ya. Jadi uang tanda jadi itu wajib dikasihkan di kantor. Jadi wajib benar-benar dikasihkan di kantor supaya kita aman posisinya. Ketika mereka nggak bayar atau gimana kan kita bisa mengumpulkan dari uang tanda jadi ya Pak ya. Jadi kita meminimalisasi supaya kita itu tidak diakali sama vendor sama buyer itu sih. Kalau saya backup komisi saya. Tetapi itu pun kalau seumpamanya vendor tidak mau menitipkan dan dia pengennya dibayar ke sana dan akhirnya dia membayar dari setengah komisi kita. Jadi mereka one prestasi ya. Langkah yang kita lakukan yang seperti yang dijelaskan Pak Andi tadi, kita mengirimkan surat ke vendornya bahwa perjanjian seperti ini, data-data kan kita lengkap kan, ada bukti chat, terus ada perjanjian PAP juga, terus ada MOU juga. Di MOU itu kan tertera juga kan ada komisi. Kalau di MOU kita nggak ada sih, kita ada perjanjian di belakang MOU, jadi kayak addendum kayak gitu. Jadi itu yang membuktikan bahwa vendor mengasih komisi sesuai dengan standar kita. Jadi kalau mereka nggak ngasih komisi sesuai dengan standar kita, ya kita bisa layangkan surat ke vendornya seperti yang dibicarakan Pak Andi tadi sih. Mungkin itu sih ya Pak, dari RWTHR ya tadi ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi. Oke, jadi gini. Jadi pada waktu kita menangani kasus, memang ada step-stepnya. Nah, step-stepnya makanya begini. Yang pertama itu kita melihat apakah worth it kita tarungnya itu sampai mana. Jadi kadang kalau memang misalnya, oh ini melibatkan komisi 5 juta rupiah. Nah ini kadang tarungnya kan ya istilahnya nggak bisa yang bagaimana. Jadi ya kalau memang 5 juta ya istilahnya kita cuma bisa pakai surat-surat kita aja. Nah tadi salah satu solusi dari Pak Irawan adalah sebetulnya sebisa mungkin uang tanda jadi itu harus ada di kantor. Ya kan, supaya apa? Itu safety komisi Anda. Nah, tetapi kalau memang transaksi itu di mana komisinya cukup besar dan kira-kira dokumen Anda cukup kuat. Nah, solusi pertama adalah mengajak dia secara damai dan baik-baik saja, ya kan? Kita ajak ngomong, ya kan, kita ajak ini. Nah, tetapi kalau memang pada dasarnya sih ada orang itu ya memang nggak banyak jumlahnya. Yang kita sebut dengan dalam tanda kutip itu memang apa ya istilahnya itu memang mau bypass Anda, memang mau ngerjain Anda, intinya gitu. Nah, kalau kita memang menghadapi orang seperti gitu, memang yang akan saya pakai adalah hukum, pengacara dan polisi. Nah, ya saya sih pernah kalau misalnya dia memang saya ngeliat orang ini ya orang Jawa ngomongin kebacut, oh saya polisikan dia. Ya kan, saya pakai pengacara, saya polisikan dan pasalnya sebisa mungkin pasal pidana, bukan lagi pasal perdata. Itu yang akan saya lakukan. Tetapi sekali lagi supaya bisa ke arah sana,
prosedur Anda harus kuat. Hitam di atas putih Anda harus kuat supaya Anda bisa bermain perkara. Tetapi Anda harus tahu juga pada saat Anda bermain perkara itu melibatkan uang yang tidak sedikit. Kira-kira seperti gitu sih, Andi. Thank you. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Thank you, Saya Pak. Pak Andri. Oh ya, Pak Andi, saya Teddy, silakan. Pak, ini sekarang kan zaman pandemi gitu ya. Nah, kebetulan saya kan jualannya kan pabrik-pabrik, gudang-gudang ada di luar kota gitu Pak ya. Terus pembelinya juga ya mungkin bukan orang lokal juga, bukan orang Surabaya kan gitu ya. Seperti yang sekarang ini saya lagi hadapi, ini pembelinya orang luar. Nah, sekarang kan kita kan tadi Pak Andi kan bilang kita harus punya apa semacam PAP. Kebetulan tuh listingannya tuh listingan BT gitu loh Pak. Listingan BT. Nah, terus kemudian pemiliknya ini sendiri orangnya itu saklek juga gitu loh. Nah, ini sekarang kan saya kan diminta dikasih nomor untuk ngomong langsung dengan pemiliknya karena kan ada permintaan beberapa data-data. Ini kan kebetulan cold storage yang ada di Pasuruan gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi bukti, dasar bukti karena gini, karena pemilik sama pembeli nggak mau ketemu. Mereka maunya itu cuma by phone aja gitu loh, Pak. Karena kan kondisi pandemi kan itu, Pak ya. Nah, kita dasar buktinya apa yang kita mau pakai gitu loh, Pak. Jadi begini, ini kan artinya melibatkan korporasi kan Pak ya. Jadi istilahnya PT kan. Betul ya Pak Teddy ya? Iya Pak, benar. Oke, jadi saya juga sekarang lagi ongoing transaksi sewa, nilainya juga cukup besar. Jadi media komunikasi saya adalah email. Jadi saya akan bilang sama buyer, saya akan bilang sama vendor, Pak, apabila ini kan masa pandemi ini, dua-dua sama-sama tidak bisa ketemu. Nah, jadi alangkah baiknya supaya nanti tidak ada saling salahkan. Jadi kadang kan takutnya kan vendor ngomong begini, buyer menangkap gini, tetapi penerjemahnya salah. Nah, sebetulnya dengan adanya semuanya tertulis, email, jadi misalnya buyer mintanya begini, nah itu kalau bisa dibuatkan email, ya kan, melalui email ke kita nyampaikan ke buyer, ya kan. Nah begitu juga dengan vendor, Pak balesnya itu juga dengan email. Nah jadi dengan email-emailan itu adalah bukti yang bisa kita pakai juga apabila kita di bypass, kita bisa memakai bukti email elektronik itu juga secara hukum, Pak Teddy. Mungkin Pak Irawan mau nambahkan, silakan. Ya, memang pandemi ini memang agak susah ya. Jadi kita memang dibatasin ya. Tapi ya benar-benar kita harus berhati-hati ya. Bukti semuanya harus kita megang semuanya. Jadi mungkin Pak Ali tadi email ya. Dari email di situ kan sudah apa bisa jadikan bukti ya. Halo. Halo. Iya, iya. Iya, dengar ya. Oke. Iya, dengar. Email itu jadikan bukti ya. Ya. Terus tadi sih ceritanya Pak Teddy ya tadi ya sudah langsung ke vendor ya. Jadi vendor sudah langsung Pak Teddy sudah langsung ke vendor ya sama buyer ya, otomatis ya Pak Teddy ya. Iya, jadi betul ya Pak Teddy ya. Para BT ini mereka sendiri nggak pede, minta saya yang langsung ke vendornya gitu loh Pak. Oke. Menurut tadi kan saran saya adalah betul pakai itu email, jalurnya. Pak. Iya. Oke, silakan Pak Ir. Pak Ir dulu, silakan. Ya, jadi kan sebetulnya sudah kepegang ya, vendor sudah kepegang, buyer sudah kepegang ya. Jadi kuncinya biasanya kita supaya nggak ke-bypass kan adalah vendor. Vendor sudah kepegang berarti kan otomatis aman pertama sudah dapat ya Pak Teddy ya. Tinggal kedekatannya Pak Teddy dengan vendor itu seperti apa. Yang pasti kalau vendor dengan kapasitas high seperti itu, biasanya mereka juga jarang mau ditemuin ya. Tapi kalau bisa sih Pak Teddy jangan by phone aja, video call juga Pak Teddy ini kalau bisa jadi bertatap muka dengan Pak Teddy sih. Pak Teddy bisa video callan sama mereka, jadi ngobrol enak, keluhannya apa kayak gitu kan. Suatu saat kalau buyer mau bypass, otomatis kan vendor pun juga berpikir dua kali ya Pak Teddy ya. Berpikir dua kali ya. Jadi kita meminimalisasi supaya jangan sampai kita
di bypass terus akhirnya kita nanti ke ranah hukum kan jangan sampai ya. Jadi kita intinya kita di awal harus kita strategi pemasaran kita harus kita terapkan dulu sih Pak Teddy. Jadi kedekatannya sama vendor, kedekatannya sama buyer ya. Terus nanti kalau mau survei sana kan otomatis kan ya pasti perlu survei ya. Walaupun itu tangan kanannya ya, tapi kan dari segi pembeli kan sudah, oh ini ada tangan kananku ya, nanti yang survei ke sana ya Pak Teddy, otomatis kedekatannya kan sudah oke kan. Saya ngomong kedekatannya terus sih Pak Teddy ya, kedekatannya sebagai hubungan ya, jadi hubungan antara vendor sama buyer ya. Mandatory bayarnya itu Kalau bisa sih sampai pertemanan. Mau survei Pak. Oh, bayarnya mandatory bayarnya nggak mau survei karena dia takut ini pandemi ini gitu loh, COVID ini gitu loh, sehingga dia minta video call aja. Oh, minta video call ada ya? Iya. Jadi kalau sekarang misalnya kita video call, kalau saya gini, kalau saya mungkin saya pikirkan saya kan sudah WA-WA secara tertulis dengan buyer kan itu ya Pak ya. Iya. Ya permintaan dia sudah saya tampung. Nah ini kan saya kan baru memulai dengan buyer kan dengan vendor. Nah saya kan nanti kan mesti mulai dengan tertulis dulu sehingga ada bukti tertulis itu baru kemudian saya video call atau saya WA call gitu Pak. Oh iya, tapi buyernya sudah lihat lokasi kah Pak Teddy? Kok belum lihat Pak. Lokasi kok aneh belum, ya? Pak. Belum lihat lokasi kok langsung sudah pengen ngobrol sama vendornya ya? Iya, dia kan gini, dia minta data-data, saya kan bilang, Pak kalau bisa, kan data-data itu kan kita minta ke vendor nggak mau kasih gitu loh. Karena vendor kan sudah berapa kali katanya di PHP sama agent toh gitu loh. Sehingga vendor nggak mau kasih. Saya bilang kalau mau, saya kan strateginya kalau mau Bapak lihat ke lokasi. Dia kan bilang, saya ini sekarang posisi di Cirebon kan itu ya. Saya posisi di Cirebon. Yang mau beli itu perusahaan dari Amerika, pemiliknya orang Jepang, dan saya itu adalah mandatori dari pemilik dari Amerika itu gitu loh, pemilik Jepang itu. Orang Jepang kok Pak, yang komunikasi dengan saya orang Jepang kok Pak. Jadi terus dia bilang dalam kondisi pandemi seperti ini mungkin kita video call aja, terus nanti saya permintaan saya seperti data-data cold storage-nya, kapasitasnya berapa, jumlahnya berapa, listriknya berapa, dan lain sebagainya. Dia ada kasih data-data gitu loh Pak. Data-data semacam kayak yang diperlukan dia gitu loh. Iya. Kemungkinan kalau menurut saya sih sebatas kalau kita sampai video callan bertiga sih jangan dahulu sih Pak ya. Data-data aja kita kasihkan ke mereka lewat email seperti kata Pak Andi tadi. Jadi dia pengennya apa, data listrik, spesifikasi apa. Mungkin sertifikat, pastinya dia minta kopi sertifikat ya. Biasanya kalau kopi sertifikat kayak gitu nggak saya kasih. Pun kalau saya kasih alamatnya saya tutup semuanya Pak. Kayak gitu sih. Mungkin gitu sih Pak Teddy. Oke, jadi sebetulnya email itu Pak, email itu sebetulnya itu sudah ada diatur di dalam undang-undang bahwa sebetulnya dokumen elektronik seperti email itu juga punya kekuatan hukum yang sama dengan surat hard copy, yang dimana ada tanda tangannya itu sudah seotentik dan sekuat itu, Pak Teddy. Jadi saran saya jangan WA. Jadi dengan PT demi PT itu lebih baik Bapak saran seorang Jepang Pak, lebih baik permintaan Bapak emailkan ke saya email. Itu kira-kira jawaban yang paling tepat seperti itu, Pak Teddy. Iya. Oke. Thank you, Pak. Pak. Thank you, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih banyak Pak Irawan buat diskusinya hari ini. Sangat luar biasa, inspiratif. Terima kasih Pak Andi. Thank you, Pak.